Maaf. Pada Sabtu pekan lalu, tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, Peggy Setiawan, rencananya hari ini akan menjalani tes poligraf di Polda Jawa Barat. Nah, tes poligraf dari tersangka Peggy ini bertujuan untuk mendeteksi apakah ada kebohongan dari keterangan yang diberikan. Nah, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan untuk memastikan lagi kebenaran dari keterlibatan Peggy dalam kasus yang terjadi pada 2016 silam. Sebelumnya di Treskrimum Polda Jawa Barat telah melakukan psikologis forensik terhadap Peggy Setiawan dan tes tersebut dilakukan selama 2 hari ke belakang pada Sabtu dan Minggu pekan lalu. Selain Peggy, ada sejumlah saksi dari kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk keluarga Peggy yang juga menjalani tes psikologi. Yang menjadi pertanyaan publik sebenarnya nanti bagaimana cara kerja tes poligraf ini atau tes kebohongan, tingkat akurasinya seperti apa? Apakah ini juga bisa mengungkap kasus kematian Vina dan juga Eki? Kita akan bergabung bersama Bapak Agung Prasetya, Ketua Asosiasi Poligraf Indonesia. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Dengan rekan-rekan di Mas studio Agung, TV mungkin One. Ya. baik, boleh dijelaskan Mas bagaimana sebenarnya cara kerja tes poligraf dan kira-kira kalau untuk kasus Vina Eki ini, Peggy Setiawan ini akan menjalani tahapan apa saja dalam tes kebohongan ini? Oke, baik. Secara prinsip sih, secara teknisnya pemeriksaan poligraf itu dilakukan 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pretest, kemudian tahapan tes, kemudian baru tahapan post-tes. Pada tahapan pretest itu dilakukan wawancara dengan terperiksa biasanya, dan itu bisa berlangsung selama 2-3 jam, dan kemudian itu penggalian informasi, penyamaan persepsi, dan kemudian juga membacakan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan ke terperiksa saat dilakukan pemeriksaan poligrafnya nanti. Kemudian baru pada saat tes dilakukan pemeriksaan poligrafnya, dipasangi alat dan dipasangi sensor-sensor ke tubuh si terperiksa. Baru kemudian tahapan akhir post tes itu tahap menganalisa hasil dari pemeriksaan poligraf, seperti itu. Dan kalau untuk Bisa kasus dicontohkan Peggy tidak sendiri, untuk prates itu pertanyaannya seperti apa biasanya untuk mengungkap identitas dan lain sebagainya? Oke. Kalau untuk pretest itu lebih ke wawancara, bagaimana membangun komunikasi yang baik antara si pemeriksa dan si terperiksa, seperti itu, untuk menjadikan suasana yang nyaman bagi si terperiksanya. Kemudian juga ada beberapa semacam form seperti itu, form wawancara yang akan diaplikasikan oleh pemeriksa ke terperiksa. Sebetulnya itu ada formnya tersendiri. Berarti tesnya pertanyaannya dalam bentuk pertanyaan personal ya Mas ya? Kalau untuk wawancara ya dalam bentuk pertanyaan personal, dan kemudian di sana juga ada penggalian informasi terkait dengan kasus itu sendiri. Nanti akan ditanyakan juga mengenai kejadian saat terjadinya kasus ini, itu namanya persamaan persepsi dan penggalian narasi dari sisi si terperiksa nantinya, seperti itu. Seberapa akurat tes poligraf ini menangkap kebenaran pernyataan seorang terduga pelaku di tengah tekanan publik yang begitu luas? Tentu kan pasti ada rasa-rasa tertekan, deg-degan, lalu cemas, takut. Apakah ini bisa dibedakan antara rasa, wah saya takut dibilang bohong tapi ternyata dia benar dan lain sebagainya, itu bagaimana cara menangkap itu? Baik, kalau dari Asosiasi Poligraf Amerika, untuk evidentiary atau untuk menjadi alat bukti di persidangan itu harus di atas 90% untuk menjadi tekniknya. Karena untuk poligraf itu sendiri ada banyak teknik yang diaplikasikan dalam pemeriksaan, dan dalam untuk alat bukti di persidangan itu harus di atas 90%. Nah, kita di Indonesia rata-rata pada umumnya menggunakan metode yang namanya Utah ZCT namanya. Utah Zone Comparison Testing, itu akurasinya adalah di atas 93%. Nah, terkait dengan gejala gugup atau segala macamnya itu tidak akan mempengaruhi dari pemeriksaan itu sendiri, dikarenakan yang ditargetkan bukan dari suatu fenomena gugupnya atau apanya, tapi yang dilihat dari pemeriksaan itu adalah terkait dengan tindakan yang dia lakukan saat
peristiwa kriminal itu terjadi atau peristiwa Oke. kejahatan itu terjadi seperti itu. Mas Agung, perubahan bentuk psikologis apa yang ditangkap sehingga bisa menggambarkan seseorang itu bohong atau tidak? Oke, sebetulnya kalau secara teknis pemeriksaan poligraf itu kan dia, kalau nama poligraf itu sendiri psychophysiological detection of detection. Jadi pendeteksian kebohongan seseorang itu melalui gejala psikis seseorang yang kemudian ditangkap dalam bentuk fisiologis. Fisiologis itu berupa sensor-sensor yang dipasang di tubuh. Nah, sederhananya, ketika seseorang itu berbohong terhadap sesuatu hal yang dia bohongkan itu sebetulnya kan ada sesuatu yang dia tutup-tutupi kalau definisi dari berbohong. Nah, ketika seseorang menutupi sesuatu itu, nah ketika dia dilakukan pemeriksaan poligraf itu ketika dia ditanyakan pertanyaan spesifik terkait dengan tindakan atau informasi yang dia sembunyikan, itu akan memberikan suatu reaksi ke tubuhnya si terperiksa itu sendiri, seperti itu. Baik. Mas Agung, ada idiom yang mengatakan kebohongan yang dikatakan terus-menerus itu seakan menjadi kebenaran. Nah, apakah itu bisa diaplikasikan pada seseorang yang melakukan kebohongan yang sudah ditutupi selama 8 tahun misalnya? Apakah ini bisa menghilangkan rasa kebohongan tadi yang muncul dalam diri seseorang atau bagaimana, Pak? Oke, pertama pasti pemeriksa di dalam pemeriksaan poligraf itu mempunyai teknik sendiri untuk melaksanakan proses pemeriksaan itu sendiri, yakni dengan penggalian memori, penggalian kronologis lagi bersama si terperiksa itu. Makanya dalam proses pemeriksaan wawancara itu butuh waktu yang lama nanti untuk mendapatkan bagaimana kondisi si terperiksa ini sesuai dengan kejadian di masa lampau, walaupun itu sudah terjadi lebih dari 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan idiom bahwa orang yang melakukan kebohongan terus-menerus akan menjadikan dia itu sebagai suatu hal yang normal bagi dia, sebetulnya tergantung dari si terperiksa itu sendiri, bahwa suatu tindakan atau perbuatan action yang dia lakukan itu implikasi hukumnya apa. Nah, nanti itu pemeriksa mempunyai teknik sendiri dalam menggali hal seperti itu. Baik, Mas Agung, nanti hasilnya akan berupa apa? Bentuknya akan seperti apa? Rekomendasi kah atau bagaimana nanti? Atau mungkin si A kecenderungan berperilaku apa atau gimana hasilnya biasanya? Baik, karena pemeriksaan poligraf ini spesifik terhadap suatu tindakan tertentu. Saya nggak tahu nanti di timnya Puslapor Mabes Polri bagaimana cara menggodok pertanyaannya itu dari sisi mereka. Yang jelas dalam pemeriksaan poligraf itu yang ditanyakan itu adalah spesifik terkait dengan suatu tindakan, misalnya seseorang yang mencuri gitu. Nah, seseorang mencuri ini yang akan ditanya, apakah Anda mencuri misalnya handphone, apakah Anda mencuri handphonenya di rumah atau segala macamnya. Nanti hasil yang didapatkan itu adalah terkait dengan tindakannya itu, apakah dia berbohong. Dia kan jawabannya pasti tidak. Nah, apakah tidaknya itu berbohong atau jujur, seperti itu. Nah, itu yang dikeluarkan hasil dari poligraf. Nah, nanti di pemeriksa akan dikeluarkan dalam bentuk suatu laporan. Laporan inilah yang kalau kita merujuk ke KUHP 184 ayat 1 itu menjadi alat bukti surat di sananya, seperti itu. Oke. Untuk tim pemeriksa tes poligraf ini, apakah ia nantinya akan mengumumkan hasil itu sendiri atau memang nanti tergantung dari pihak kepolisian? Karena kan ini kan tes poligraf diminta oleh pihak kepolisian untuk dites si Peggy-nya misalnya seperti itu. Nah, ketika sudah ada hasilnya, ternyata misalnya hasilnya berbeda dengan hasil penyidikan polisi, apakah ini tetap bisa diungkapkan oleh si tim pemeriksa atau memang semua kembali ke pihak kepolisian? Kalau Anda punya pengalaman mungkin dari diminta oleh pihak kepolisian meminta tes poligraf ini. Baik. Ya, sebetulnya kalau kita merujuk ke Perkap nomor 10 2009, tugas dari Puslapor adalah sebagai alat bantu bagi proses penyidikan di kepolisian.
Jadi yang berwenang untuk meng-announce atau menginformasikan hasil poligraf itu ya dari penyidik nantinya. Sebetulnya walaupun nanti hasilnya berbeda atau bagaimana itu tergantung nanti di lapangan seperti apa nantinya. Baik, baik. Terima kasih banyak Mas Agung Prasetya, Ketua Asosiasi Poligraf Indonesia atas waktunya dan juga informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam rencananya kan juga. memang hari ini tersangka Peggy Setiawan akan menjalani tes poligraf atau tes Betul. kebohongan ya. Bagaimana informasi terbaru? Kita akan langsung ke rekan kami, Kurnia Amal. Amal, selamat pagi. Silakan informasinya. Ya, selamat pagi Ratih dan juga Alfat. Betul sekali, memang jika kita melihat keterangan dari kuasa hukum Peggy Setiawan pada beberapa waktu lalu, rencananya memang hari ini dijadwalkan untuk Peggy Setiawan ini menjalani tes poligraf atau tes kebohongan. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun semalam dari kuasa hukum Peggy Setiawan, hingga malam tadi ini belum ada surat pemanggilan untuk tes poligraf untuk tersangka Peggy Setiawan. Dan guna untuk melihat sebetulnya dan mengungkap titik terang dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 yang lalu, di mana dari pihak kepolisian ini kemarin juga telah memeriksa ayah dari Peggy Setiawan. Kemarin ayah dari Peggy Setiawan, Bapak Rudi ini menjalani serangkaian tes psikologi, di mana ayah dari Peggy Setiawan, Rudi ini menjalani tes psikologi forensik ini sekitar 8 jam lamanya, di mana untuk tes psikologi ini kemarin didampingi oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Adapun memang untuk tes kemarin ini dilakukan secara tertutup, di mana ayah dari Peggy Setiawan ini didalami terkait bagaimana pola asuh dari Peggy Setiawan ini ketika berusia 18 tahun. Adapun kemarin juga pada tes psikologis ini ayah Peggy Setiawan ini juga menjalani tes psikologi yang berupa menggambar dan juga menulis, serta juga ia didalami terkait masa lalu dari ayah Peggy Setiawan. Adapun untuk hasil tes psikologi forensik ini nantinya akan keluar sekitar 15 hari usai dari tes yang dilakukan kemarin. Adapun kemarin kita juga sempat berbincang dengan Humas Polda Jawa Barat yang menyatakan bahwasannya nantinya rangkaian dari tes psikologi ini akan diumumkan kepada masing-masing pengacara, dan nantinya untuk tes psikologi ini merupakan sebagai alat bukti pada persidangan yang akan digelar beberapa waktu yang akan datang. Dan dapat kami informasikan kepada Anda bahwasannya kemarin juga telah dipanggil tiga saksi. Tiga saksi ini merupakan rekan dari narapidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 yang lalu, di mana ketiga saksi tersebut yakni adalah Teguh, Pramudia, dan juga Okta. Dan ketiga saksi tersebut ini merupakan rekan dari 5 terpidana, di mana dalam kesaksiannya kemarin di Mapolda Jawa Barat, ia menegaskan bahwasannya ketika malam tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu, ini kelima terpidana ini bersama-sama dengan 3 saksi lainnya ini menginap di salah satu rumah kontrakan milik Pak RT. Dan kemarin juga dilakukan keterangan tambahan pada BAP yang dilakukan pada proses pemeriksaan di Polda Jawa Barat, yang menyatakan bahwasannya ketiga saksi tersebut ini berada di rumah Pak RT ketika malam tanggal 27 Agustus 2023. Dan ini merupakan upaya dari 3 saksi rekan dari terpidana untuk mengajukan novum atau bukti-bukti baru untuk pengajuan PK ke 5 terpidana lainnya dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Adapun kemarin juga dikatakan oleh Polda Jawa Barat ini telah menerima pihak dari eksternal untuk mengawasi kasus ini, dari Kompolnas, kemudian juga dari Komnas HAM. Sementara kemarin juga dikatakan oleh Polda Jawa Barat untuk kasus ini rencananya akan dilimpahkan berkasnya ini secepat mungkin, di mana untuk pelimpahan berkas ini dijadwalkan untuk seminggu ke depan. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari Bandung, Jawa Barat. Kembali ke Anda di studio. Baik, Kurnia Amal mengabarkan dari Bandung, Jawa Barat, pelimpahan berkas diagendakan dalam seminggu ke depan ke Kejaksaan, tapi kemudian proses hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki ini terancam dihentikan
setelah kuasa hukum dari Vina ini mengajukan kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk komite khusus dan tim pencari fakta. Nah, jika ini terjadi, bagaimana kemudian dampak hukumnya? Kita akan bahas itu usai jeda. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.